video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UTS sekaligus agar kita bisa lebih memahami peserta didik dari psikologinya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Selama proses pembelajaran dari anak ibu seperti nilai turun, apa marah, apa malu, apa susah diajak belajar. Kadang-kadang nilainya turun, terus kalau belajar langsung emosi. Ya begitulah anak-anak. Subjek pada studi kasus ini seorang anak dengan nama samaran Jija yang berusia 9 tahun yang saat ini duduk di kelas 4 sekolah dasar. Begitu orang tuanya memberikan izin, saya pun langsung mengajaknya bermain, biar suasana lebih cair dan dia merasa nyaman. Bermain menjadi jembatan saya untuk masuk ke dunianya. Di tengah canda tawa, itulah saya mulai menggali cerita dan pandangannya lewat pertanyaan-pertanyaan ringan. Kamu ingin A, B, C, D, E, F, G, H. hewan? Harimau. Harimau. Dan dasar. A, B, C, D, E, F. F gak ada. J, K, L, M, N. N, O, P, Q, R. R, rusa. Ada pelajaran apa yang susah? Pelajaran bahasa Inggris. Kenapa susah menurut Ade? Karena Ade tidak tahu bahasanya. Jadi menurut Ade itu susah. Iya. Kalau di rumah belajarnya sama siapa? Ibu. Biasanya berapa lama? 30 kalau nggak 40 menit. Ade kalau nggak bisa rasanya gimana? Rasanya pusing kepala. Jadi kalau Ade nggak bisa rasanya pusing kepalanya. Iya. Takut dimarahin nggak? Takut. Lebih suka belajar sambil gambar, dengerin cerita, atau sambil lari-lari? Sambil gambar. Kenapa sambil gambar? Soalnya sambil gambar seru. Kalau sambil lari-lari capek. Jadi kalau belajar sambil ngegambar itu rasanya seru, menyenangkan. Iya. Kalau misalkan belajar sambil lari-lari, itu capek. Iya. Ibu, boleh Ade kerjain satu lembar PR matematika di depan saya. Saya ingin melihat caranya belajar bagaimana. Boleh? Ya, kerjain PR dulu. Dari hasil wawancara, mata pelajaran yang dianggap paling sulit adalah bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan Jija merasa asing dan belum begitu memahami dasar-dasar kosakatanya, sehingga ia merasa kesulitan saat pelajaran Inggris berlangsung. Jija sangat menyukai belajar yang diselingi kegiatan menggambar karena dianggap seru, santai, dan menyenangkan. Tapi sebaliknya, ia tidak begitu suka ketika belajar yang melibatkan gerakan fisik seperti berlari karena membuatnya capek. Ketika belajar di rumah, ia sering didampingi oleh ibunya selama 30 sampai berpuluh menit. Ia sering merasa pusing jika tidak dapat mengerjakan soal. Selain itu, muncul perasaan takut ketika ia belum mampu dalam mengerjakan soal.
saat proses pengamatan, adik Cica menunjukkan gejala kehilangan fokus yang tampak dari perilaku mengalihkan pandangan, tengok kanan kiri, gerak tambahan, dan ada kalanya ia menanyakan, ini benar apa tidak? Berdasarkan hasil identifikasi sementara menunjukkan adik ini dengan usia 9 tahun mengalami hambatan pada aspek kognitif dan emosional. Secara kognitif berada pada masa transisi menuju kemampuan operasional konteks yang stabil. Melihat pada teori Piaget, ia belum mampu sepenuhnya memproses informasi abstrak seperti kosakata bahasa Inggris tanpa bantuan visual. Itulah mengapa adik ini lebih senang ketika belajar sambil menggambar. Sementara itu, adik ini menunjukkan gejala kecemasan akademik, beban tugas yang berlebihan. Dari sini muncul keluhan fisik berupa pusing, serta munculnya rasa takut akan ketidakmampuan ketika menyelesaikan tugas. Salah satu aspek emosional yang penting untuk dikelola adalah kemampuan regulasi emosi, khususnya dalam menghadapi tekanan tugas. Ajiza perlu dibimbing untuk mengenali kecemasan yang muncul seperti rasa pusing atau takut gagal, serta dilatih strategi sederhana untuk menenangkannya. Misalnya dengan teknik pernapasan, step positif, atau jeda singkat sebelum melanjutkan tugas. Perlu digarisbawahi bahwa Ajiza bukan tidak memiliki kemampuan, melainkan membutuhkan penguatan motivasi dari lingkungan sekitar dengan dukungan, apresiasi proses, serta pembiasaan mengelola emosi secara positif. Diharapkan semangat belajar dan kepercayaan diri meningkat sehingga berdampak pada hasil belajarnya ke depan.